Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita datang kepadanya di dalam doa. Allah Bapa kami yang ada dalam surga, kami berterima kasih untuk kesempatan ini Tuhan, di mana kami dapat datang beribadah kepadamu, memuji dan menyembah Engkau, dan juga untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, Engkau yang akan terus berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan kepada setiap pribadi kami. Biar Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam hati kami Tuhan, menerangkan firman-Mu itu Tuhan. Biar firman-Mu itu Tuhan menjadi benih yang baik Tuhan, yang ditanamkan dalam tanah yang subur Tuhan, yang menghasilkan buah yang lebat Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan masa seterusnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membuka di dalam Matius pasal yang pertama. Kita akan membaca daripada ayat 19 sampai ayat 20. Matius pasal yang pertama, kita akan baca ayat 19 sampai 20. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Saudara-saudari, Yusuf di dalam Alkitab yang kita kenal, yang sangat kerap kali dibicarakan, ialah Yusuf yang terdapat di dalam buku Kejadian. Yusuf yang mempunyai mimpi, dan kemudian Yusuf ini telah diangkat menjadi nomor 2 di dalam kerajaan Mesir ketika itu, dan dialah seorang yang sangat terkenal, seorang yang luar biasa, seorang yang takut kepada Tuhan. Lalu seringkali kita mendengar khotbah tentang Yusuf ini yang terdapat di dalam Perjanjian yang Lama. Dan ada lagi seorang yang bernama Yusuf yang terdapat di dalam firman Tuhan yang kita baca dan berbicara pada pagi hari ini, yang terdapat dalam Perjanjian yang baru yang kita telah baca tentangnya, yaitu Yusuf yang sedang bertunang dengan seorang wanita yang bernama Maria. Yusuf ini, saudari, yang kita belajar pada pagi hari ini. Dia ialah seorang yang tidak diingati pada perayaan hari Krismas. Dan dalam firman Tuhan, dia adalah disebut Yusuf suami Maria. Dia tidak menonjolkan dirinya, dia bukan seorang yang kelihatan di depan, tetapi dia adalah seorang yang senantiasa berada di tempat belakang istrinya. Dialah seorang yang kalau ada satu pementasan lakonan, dia adalah seorang yang menjadi pelakon tambahan. Ya, mungkin menjadi seorang yang berdiri di tepi, yang tidak berbicara. Kamu boleh melihat dia, tetapi kamu tidak akan mendengar dia berkata sesuatu. Tetapi saudara-saudari, Yusuf ini walaupun dia tidak mengatakan sesuatu yang kita dapat ingat, tetapi melalui kehidupannya yang kita dapat
baca dan kita dapat belajar pada hari ini, saudari, melalui kehidupannya, itu yang membicarakan tentang perkara-perkara yang luar biasa. Bahwa Yusuf ini, walaupun dia bukan seorang yang kaya, ya, seorang yang berkedudukan tinggi, tetapi dia mempunyai ciri-ciri yang Tuhan boleh pakai dan menggenapi rencananya. Firman Tuhan berkata bahwa Yusuf ini, saudara-saudari, adalah seorang yang hatinya tulus. Dia mempunyai hati yang lurus di hadapan Tuhan. Dia mengasihi Tuhan, dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dan di dalam apapun yang dia lakukan, dia mempunyai pertimbangan yang sangat baik, karena dia adalah seorang yang tulus hati. Kita tidak diberitahu berapa lama Yusuf hidup, tetapi ketika Tuhan Yesus berumur 12 tahun, itulah kali terakhirnya kita mendengar tentang nama Yusuf ini, yaitu Bapa kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudari, pada hari ini, sempena kita merayakan Hari Bapa, memperingati kaum-kaum bapa, dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Bapa kepada kaum-kaum bapa yang ada di gereja kita. Sebagai seorang bapa, kita mempunyai tanggung jawab yang besar. Seorang bapa itu bukan hanya seorang yang mencari nafkah untuk keluarganya, saudari. Sebab ramai orang yang tahu tentang peranannya sebagai seorang bapa itu adalah untuk mencari nafkah, untuk memberi nafkah kepada keluarganya. Dan kemudian apabila anak-anak mereka besar dan anak-anak mereka itu memberontak, dan mereka akan berkata, di manakah salahnya? Apa yang saya telah lakukan sehingga mengakibatkan anak saya ini berperangai seperti ini? Dan satu daripada sebabnya, saudari, kenapa hal itu terjadi ialah sebab kita sebagai seorang bapa tidak melakukan tanggung jawab kita dengan sepenuhnya sebagai seorang bapa. Sebab kita sebagai seorang ayah, seorang ketua keluarga, seorang bapa, tanggung jawab kita bukan hanya untuk mencari dan memberi nafkah untuk keluarga kita. Itu adalah satu tanggung jawab yang besar bagi kita, saudari. Tetapi selain daripada itu, kita juga adalah seorang pemimpin rohani bagi keluarga kita. Kita ditempatkan Tuhan menjadi ketua di dalam keluarga kita, supaya kita dapat memimpin keluarga kita di dalam jalan Tuhan. Supaya kita dapat memimpin keluarga kita, supaya mereka mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan, dan berjalan menurut kehendak Tuhan. Jadi kita bukan hanya menjadi pencari nafkah ataupun pemberi nafkah, tetapi kita adalah juga pemimpin rohani bagi keluarga kita. Ini adalah suatu tanggung jawab yang sangat berat bagi kita. Tetapi kita jangan khawatir, saudari, apabila kita
merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, apabila kita berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan untuk menolong kita, kita dapat melakukannya. Sebab ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita, yang memberi kita kekuatan, yang memberi kita hikmat. Apabila kita datang kepadanya dan meminta pertolongan daripadanya, Dia akan menolong kita. Saudara-saudari, Yusuf namanya adalah bermaksud Dia, Yehova, yang akan menambahkan. Yusuf itu artinya ada kaitan dengan nama Tuhan, yaitu Yehova, bahwa Tuhan itu Dia bersama dengan manusia. Dia ada bersama-sama dengan manusia. Satu lagi nama yang diberi oleh yang merujuk kepada Allah, saudari, yang terdapat di dalam Kejadian dan juga di dalam Perjanjian yang lama, yaitu Elohim. Elohim. Dan setiap kali firman Tuhan berkata God ataupun Allah itu merujukkan kepada Elohim. Elohim ialah nama bagi Tuhan di dalam kekuasaannya, di dalam kemahsurannya. Sebab Dialah Tuhan yang telah menciptakan dunia ini dan segala isinya. Dia dikenali sebagai Elohim. Tetapi Dia juga, saudari, dikenali sebagai Yehova. Ketika Abraham mendengar Tuhan berkata kepadanya, Abraham, bawalah anakmu itu ke tanah Moriah dan mempersembahkan dia Ishak, anak yang engkau kasihi, anak satu-satunya anakmu itu, sebagai persembahan. Dan firman Tuhan berkata, saudari, Abraham melakukan apa yang Tuhan mau dia lakukan. Dan ketika dia hendak membunuh anaknya itu, ketika dia mengangkat tangannya dan pisau berada dalam tangannya itu untuk menyembelihkan anaknya itu, Tuhan berbicara kepadanya, Abraham, jangan engkau bunuh anakmu itu. Saya tahu hatimu. Saya tahu hatimu bahwa engkau meletakkan aku yang utama dalam hidupmu. Nah, firman Tuhan berkata, ketika Abraham melihat sekelilingnya, dia melihat seekor domba jantan yang tanduknya dia terperangkap di dalam belukar. Dan dia mengambil domba jantan itu dan menyembelihnya dan mempersembahkannya, menggantikan anaknya menjadi persembahan kepada Allah. Firman Tuhan berkata, pada ketika itu Tuhan mengenalkan dirinya sebagai Yehova Jireh. Tuhan yang menyediakan. Sama juga, saudari, dalam kehidupan kita, apapun keperluan kita, Tuhan dapat menyediakan keperluan kita, sebab Dia adalah Yehova Jireh. Dan Yusuf ini namanya bermaksud Yehova yang menambah, Yehova yang memberi kepada kita, saudari, dalam apapun keperluan kita. Yusuf, walaupun dia seorang yang sentiasa berada di tempat belakang, tidak menonjolkan dirinya, tetapi Tuhan menggunakan dia dengan luar biasa untuk menyempurnakan rencana Tuhan. Untuk kita, saudara-saudari, supaya kita dapat mengenal anak
Allah itu Tuhan Yesus Kristus dan percaya kepadanya, dan hidup kita telah diubahkan. Hidup kita telah dibentuk oleh Tuhan. Dan kita ada pengharapan. Kita ada kuasa yang telah diberikan oleh Tuhan. Dan pada hari ini kita dapat bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Dia. Oleh karena apa, saudari? Karena Yusuf telah bertindak dan melakukan apa yang Tuhan telah rencanakan bagi kehidupannya. Saudara-saudari, ada beberapa sifat Yusuf yang kita boleh belajar sebagai kaum-kaum bapa. Kita dapat melihat bahwa Yusuf ini, saudari, adalah seorang yang sederhana. Kehidupan dia adalah sederhana. Firman Tuhan berkata dia adalah seorang yang biasa. Tetapi saudari, walaupun dia seorang yang sederhana, hidupnya berkesan. Hidupnya berkesan. Jadi kita mau menjadi orang yang seperti itu. Kita bukan orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat. Kita bukan rata-rata kita bukan orang yang kaya. Ya, tetapi saudari, kita adalah orang-orang yang sederhana. Kebanyakan daripada kita adalah orang-orang yang sederhana. Tetapi apabila kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Kita akan menjadi orang-orang yang berpengaruh di dalam kehidupan anak-anak kita, di dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan teman-teman kita. Saudara-saudari, Yusuf hidup dengan sederhana, tetapi dia hidup dengan penuh berkesan. Kehidupannya, saudari, adalah seperti sinar, seperti cahaya bintang yang ada di langit pada waktu malam yang gelap. Kita dapat melihat dia, bahwa kehidupannya ini adalah satu kehidupan yang luar biasa. Sebab Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia layani adalah Tuhan yang luar biasa. Sama juga bagi kita, saudari. Kita adalah orang-orang yang biasa-biasa saja. Tapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita sanjung, Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang luar biasa. Kita adalah orang-orang yang luar biasa. Engkau adalah orang-orang yang luar biasa karena Allahmu itu adalah Allah yang luar biasa. Yusuf adalah seorang yang biasa-biasa. Dan selain daripada itu, saudari, pekerjaannya juga adalah pekerjaan yang biasa-biasa. Dia adalah seorang tukang kayu. Dia adalah seorang yang bukan seorang yang kaya. Pekerjaannya adalah pekerjaan yang biasa seperti kita juga. Mungkin ada di antara kita adalah orang, pekerjaan kita adalah pekerjaan yang biasa saja. Kita tidak duduk di office, di dalam ekon. Ya, mungkin kita kerja kita adalah kerja yang biasa. Mungkin seorang kerani, seorang driver. Tetapi saudara-saudari, Tuhan tidak memandang kepada kedudukan kita di dalam pekerjaan kita. Dia tidak memandang kepada kedudukan kita dalam masyarakat. Semada kita ini adalah orang yang
berkedudukan tinggi, ya, tetapi dia melihat hati kita. Dan firman Tuhan berkata, saudari, bahwa Yusuf ini adalah seorang yang tulus hati. Di dalam Matius pasal yang pertama ayat 19 mengatakan bahwa dia adalah seorang yang tulus hati. Maksudnya, saudari, bahwa Yusuf ini dia tidak khawatir tentang apa orang pikir tentang dirinya. Dia tidak khawatir, dia tidak risau apa yang orang anggap tentang dirinya, tetapi apa yang dia tahu yaitu Tuhan mengenali siapa dia. Tuhan tahu siapa dia. Itu yang penting bagi kita, saudari. Apa yang Tuhan katakan tentang diri kita, bukan apa yang orang lain kata tentang diri kita. Kawan-kawan kita akan mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang luar biasa, orang yang hebat. Tetapi apa kata Tuhan tentang diri kita? Itu yang sangat penting. Ada seorang pemain violin, ya. Violin, dia bermain violin itu dan dikelayak orang ramai, dan setelah dia habis bermain, orang ramai berdiri dan beri tepukan yang gemuruh kepada orang ini. Mereka berteriak, wah, sungguh hebat. Tapi pemain violin ini, saudari, pemain biola ini, dia tidak melihat kepada orang ramai, dia melihat kepada seorang yang duduk di belakang sekali di dalam dewan itu. Dan ketika orang itu berdiri dan beri tepukan, baru orang ini, pemain violin ini, dia senyum sebab dia tahu gurunya mengatakan apa yang dia telah lakukan itu adalah sangat baik. Apa kata Tuhan tentang diri kita, itu adalah sangat penting. Yang seterusnya, saudari, sifat yang kita boleh belajar daripada Yusuf ialah dia mengenal masanya Tuhan. Dia mengenal masanya Tuhan. Itu sangat penting bagi kita, saudari. Masanya Tuhan di dalam setiap apa yang kita lakukan. Kadang-kadang kita bertindak dengan pantas, tapi Tuhan mau kita mengambil masa, ya, mencari kehendaknya dulu, baru kita perlu bertindak. Dan kadang-kadang kita melakukan sesuatu itu menurut pemahaman kita, menurut kepandaian kita, tanpa kita menunggu masanya Tuhan. So, apabila kita tahu masanya Tuhan, saudara, apabila kita bertindak bersama-sama dengan Tuhan, apa saja yang kita lakukan akan berjaya. Kita akan mengalami kuasanya. Kita akan mengalami penyertaannya. Kadang-kadang apabila kita mengalami kesusahan, masalah, karena kita menantikan masanya Tuhan, kita tidak perlu risau sebab Tuhan akan menanganinya, Tuhan akan menolong kita. Jadi Yusuf, dia mengenal masanya Tuhan. Ketika dia tahu, saudari, ketika Yusuf tahu daripada Maria, yang Maria sedang mengandung, firman Tuhan berkata, dia dengan cara diam-diam merencanakan untuk menceraikan Maria. Sebab dia tahu bahwa kandungan itu bukan kandungan dia. Yang pasti itu adalah kandungan orang lain, lelaki lain. Tapi firman Tuhan berkata, sebab dia adalah seorang yang tulus hati, dia tidak mau terang-terang
menceraikan Maria, tapi dengan cara diam-diam. Dengan diam-diam dia ingin menceraikannya. Dia tidak mau mempermalukan Maria di khalayak ramai. Sebab seorang yang melakukan penjinaan sesaudari dalam masyarakat orang Yahudi, hukumannya adalah kematian. Direjam dengan batu, dihukum mati. Dan firman Tuhan berkata saudari bahwa Yusuf dengan cara diam-diam dia merencanakan untuk menceraikan Maria. Dan ketika Maria mengandung anaknya yang dalam kandungannya, ketika dia setelah 3 bulan dia mengandung, dia pergi ke tempat sepupunya Elizabeth yang pada ketika itu 6 bulan mengandung, yaitu Yohanes Pembaptis yang ada dalam kandungan Elizabeth. Dan ketika Maria berada di rumah Elizabeth, pada satu malam, pada satu ketika, Yusuf melihat seorang malaikat di dalam mimpinya. Dan malaikat ini berkata kepada Yusuf, kamu perlu kawin dengan Maria sebab anak yang di dalam kandungannya itu adalah anak daripada Roh Kudus. Anak daripada Roh Kudus. Bahwa Maria mengandung dengan keadaan yang luar biasa, bukan hasil daripada seorang manusia, tetapi hasil daripada Roh Kudus. Jadi bagi seorang lelaki saudari, itulah sesuatu yang sukar dimengertikan. Ya, bagi seorang manusia itulah satu yang sukar untuk dimengertikan. Tetapi Yusuf mengerti. Sebab apa saudara-saudari? Sebab dia tahu di dalam firman Tuhan, yaitu dalam Yesaya 7 ayat 14 yang mengatakan sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yusuf tahu masanya Tuhan, sebab dia tahu firman Tuhan. Tuhan telah menyatakan di dalam firman-Nya bahwa ada seorang anak yang akan dilahirkan melalui seorang perempuan muda, dan anak itu akan dinamakan Immanuel. Lalu apa tindakan Yusuf seterusnya saudari? Firman Tuhan berkata dia berkawin dengan Maria, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sehingga anak yang dikandung oleh Maria itu dilahirkan. Saudara-saudari, sangat penting bagi kita mengetahui masanya Tuhan, supaya kita dapat bekerja bersama-sama dengan Tuhan, bertindak bersama-sama dengan Tuhan. Yang seterusnya saudari, Yusuf adalah seorang bapa yang bertanggung jawab. Dialah seorang bapa yang bertanggung jawab ke atas keselamatan anaknya dan istrinya. Di dalam Matius 2 ayat 13 berkata, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuhnya. Ketika Yusuf mendapat mimpi ini saudari, dia dengan
bertindak pantas, melarikan, membawa anaknya itu, walaupun anaknya itu mungkin pada masa itu berumur 2 tahun. Sebab kalau kita baca seterusnya, Herodes memerintahkan askarnya untuk membunuh anak-anak yang 2 tahun ke bawah. Bermaksud bahwa Tuhan Yesus pada ketika itu dia dalam lingkungan 2 tahun. Dia membawa anak ini lari ke Mesir untuk menyelamatkan anak ini. Dia melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dialah seorang yang bertanggung jawab ke atas keselamatan keluarganya. Dia juga saudari bertanggung jawab. Dialah seorang yang bertanggung jawab sebab dia ialah seorang yang bertimbang rasa kepada anaknya. Kita sebagai bapa, ini sangat penting bagi kita, yaitu bertimbang rasa kepada anak-anak kita. Sebab apa saudari? Sebab kadang-kadang anak-anak kita melakukan kesalahan dan kita selalu menegur mereka. Kebiasaannya kesalahan anak-anak kita yang kita nampak. Ya. Apabila dia melakukan kesalahan, kita lihat, dia sedang melakukan kesalahan. Kita menegur dia, kita marah. Tapi apabila dia melakukan sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang betul, kita tidak mengatakan sesuatu. Jadi dalam pemikiran anak itu saudari, ialah apabila dia melakukan kesalahan, kita melihat dia. Ya, kita melihat apa yang dia lakukan. Jadi kadang-kadang anak-anak ini untuk menarik perhatian kita, dia dengan sengaja melakukan perkara yang tidak baik. Sebab apa? Sebab apabila dia melakukan sesuatu yang baik, kita tidak mempedulikan dia, kita tidak memerhatikan dia. Tapi sebagai bapa, sebagai ibu bapa saudari, kita akan mengatakan perkara-perkara yang positif, yang baik kepada anak-anak kita. So apa? Sebab dalam Efesus 6 ayat 4 dia berkata, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi apapun yang kita tegur, ya, kita perbetulkan di dalam kehidupan anak-anak kita, biar dia berpandukan apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Beberapa masa yang lepas, segera pasti mungkin 1 tahun yang lepas, tapi beberapa masa yang lepas saya mengenali seorang hamba Tuhan, seorang yang lama melayani, dan kadang-kadang dia akan berkongsi, dia lah pada masa itu mungkin umur 60 tahun, ya, 60 tahun lebih. Dia seorang senior dan menggembalakan mungkin lebih kurang 10 buah gereja, seorang yang sudah lama dalam pelayanan. Dan pada satu ketika di dalam satu camp, ya, mungkin ada di antara kita yang pernah pergi di Pahang, dan saya bertanya, so dia hadir, saya bertanya kepada dia, di mana istrimu? Dia berkata, istri saya ada di rumah, ya, menjaga anjing-anjing, sebab tidak ada orang yang menjaga. Dan ketika dia berkata itu, sudah ada sesuatu dalam hati saya mengatakan seperti ada sesuatu yang tidak kena, satu yang lain. Dan kami kadang-kadang akan berkumpul, ada mesyuarat, dan kadang kalau pergi ke outstation, ya, di Perak dan tempat-tempat yang lain untuk bermesyuarat, sebab gembala-gembala ini yang bersama-sama dengan kita, mereka ada yang tinggal di Perak, ada yang Negeri Sembilan. Untuk kita berkumpul, kita pergi ke satu tempat dan mesyuarat dan
dan kadang bermalam. Jadi disitulah saya mengenal hamba Tuhan ini. Dan pada satu ketika kami mengadakan satu musyawarah di tempat yang lain, dia menceritakan yang tentang hidupnya. Saya pagi-pagi pergi pasar, membeli barang, dan saya melakukan tanggung jawab saya. Dan selepas itu saya beri anjing makan. Ya, dia kata seperti itu. Tapi dan ketika dia bercakap seperti itu, ada sesuatu yang dalam hati saya juga yang merasakan ada sesuatu yang berlainan. Dan pada satu ketika kami ada mesyuarat di Methodist Center di Cameron Highland. Itu kali terakhir saya berjumpa dengan dia, sebab tidak lama kemudian dia meninggal. Dan kami yang lain itu tinggal di lain bilik, dan dia tinggal di satu bilik bersama dengan seorang teman kami, seorang hamba Tuhan. Dan keesokan harinya baru kami tahu yang pada malam itu dia menceritakan kepada hamba Tuhan ini, sebab hamba Tuhan ini yang menceritakan kami dalam perjalanan kami balik. Sebab gembala ini, gembala yang senior ini, gembala yang banyak pengalaman ini, dia tinggal di tempat yang lain, lalu dia mempunyai kenderaan yang lain. Lalu kami yang lain ini dalam satu kenderaan balik ke Selangor. Dan dalam perjalanan itu hamba Tuhan yang bersama dengan orang ini pada waktu malam itu menceritakan apa yang hamba Tuhan yang senior itu menceritakan kepada dia pada malam itu, di mana dia menceritakan bahwa selama lebih kurang 2 tahun dia tidak bersama dengan istrinya. Dan dia berkata istrinya tidur dalam bilik dan dia tidur di luar. Dan pada hari Ahad ketika pergi ke kebaktian, dia akan melayani jemaatnya. Tapi istrinya akan mengikuti anaknya, juga seorang hamba Tuhan, pergi ke pelayanan yang lain. Lalu jemaat tidak tahu apa situasi di dalam keluarga hamba Tuhan ini. Jadi saudara-saudari, saya tidak tahu apa kesudahannya, sebab kemudian hamba Tuhan ini meninggal. Semada dia direkonsiliasikan dengan istrinya, itu saya tidak tahu. Tapi saudara, kenapa saya menceritakan kisah ini, saudari? Sebab sangat penting bagi kita. Setiap pribadi kita, tidak kira kita adalah pemimpin gereja ataupun jemaat biasa ataupun seorang hamba Tuhan, untuk bersama-sama di dalam satu kesatuan. Ya, kita sebagai bapa yang memimpin keluarga kita, supaya kita dapat datang kepada Tuhan bersama-sama, bukan seorang, tapi bersama-sama. Tetapi yang akan memimpin keluarga itu ialah seorang bapa. Jadi saudara-saudari, seorang bapa itu mempunyai tanggung jawab yang sangat besar di dalam keluarganya. Saudara-saudari, kita memerlukan pertolongan Tuhan. Setiap pribadi kita, supaya kita sebagai seorang bapa dapat melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam keluarga kita. Tuhan mau kita menjadi seorang yang berkesan, seperti Yusuf. Tuhan mau kita memahami masanya. Tuhan mau kita menjadi seorang yang bertanggung jawab. Sekali lagi, selamat Hari Bapa.
dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Saya berdoa Tuhan untuk setiap bapak-bapak yang ada, yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Engkau yang akan terus mengulurkan tangan-Mu Tuhan, menjamahkan setiap pribadi mereka. Engkau Tuhan yang memberi kuasa, memberi hikmat kepada mereka. Engkau memberi kemampuan kepada mereka Tuhan, supaya mereka dapat memimpin keluarga mereka Tuhan, mengikut kehendak-Mu. Dan saya berdoa Tuhan untuk setiap pribadi kami. Tuhan, Engkau yang akan terus Tuhan, akan menggunakan kami Tuhan. Walaupun kami adalah orang-orang yang biasa, Engkau dapat menggunakan kami Bapa. Sebab Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Saudara-saudari, biar kasih karunia dan damai sejahtera yang datang daripada Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang menyertai kita. Sebab Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Biar wajahnya terus menyinari engkau dimanapun engkau akan berada. Dia akan bersinar ke atasmu, baik ketika engkau di dalam rumah, di luar rumah, di tempat pekerjaanmu, baik ketika engkau sedang duduk ataupun berdiri, sedang menaiki bas, sedang memandu, dan apapun yang engkau lakukan, biar wajahnya terus bersinar ke atasmu. Karena Dia adalah Immanuel, Tuhan yang menyertai umat-Nya. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.